Saatnya Jokowi copot Prabowo. Ketika Jokowi memutuskan menggabungkan Kemendikbud dan Kemenristek serta menciptakan Kementerian Investasi, wacana reshuffle kembali menguat. Beberapa menteri mencoba memperkuat diri, mengamankan posisi. Beberapa nama disinyalir layak di reshuffle, salah satunya adalah Nadiem Makarim. Namun alih-alih Nadiem Makarim yang di reshuffle, saya justru berharap Prabowo adalah salah satu menteri yang dicopot. Tidak ada prestasi yang mencengangkan yang ia buat. Yang ada justru hanya kontroversi tanpa henti. Prabowo sebenarnya bukan orang yang layak menjadi menteri. Dia tipe orang yang merasa dirinya elit, yang seharusnya bukan menjadi menteri, melainkan presiden. Jokowi butuh ekstra kerja keras untuk orang yang bermental penguasa seperti Prabowo. Jokowi memang berkepentingan menjadikan Prabowo menteri untuk meredakan tensi ketegangan yang sempat memuncak antara pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi. Upaya ini memang berhasil. Istilah kampret dan cebong benar-benar lenyap, meskipun melahirkan istilah baru yaitu kadrun. Namun sepertinya Jokowi perlu meninjau kembali keputusannya memilih Prabowo mengisi pos Menteri Pertahanan. Toh perseteruan cebong dan kampret sudah selesai. Toh keberadaan Prabowo di kabinet tidak membuat Gerindra sepenuh hati mendukung pemerintah. Nyatanya Fadlizon masih konsisten nyinyir kepada Presiden Jokowi. Selain itu, beberapa kejadian terakhir ini juga layak menjadi perhitungan untuk benar-benar menendang Prabowo dari jabatan Menhan. Kejadian-kejadian berikut ini. Pertama, Prabowo telah memasangkan kehendak agar orang-orangnya masuk menjadi Dewan Direksi BUMN. Awalnya Kementerian BUMN menolak nama-nama yang diajukan oleh Prabowo sampai akhirnya membuat Prabowo marah. Setelah bersitegang, akhirnya caleg PKS yang bernama Kuncoro Pinardi dilantik sebagai Direktur Pemeliharaan dan Perbaikan PT PAL Indonesia berkat jasa Prabowo. Polri lagi Prabowo yang marah-marah agar orang-orangnya masuk ke dalam Dewan Direksi BUMN tentu tidak baik dan sangat berbahaya. Seorang presiden saja tidak boleh bertindak seperti itu, apalagi hanya seorang menteri. Masuknya orang PKS ke dalam Dewan Direksi BUMN juga mencederai asas demokrasi. Sebab PKS bukanlah partai pendukung pemerintah. Saya berharap hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi Jokowi untuk mencopot Prabowo dari jabatan Menhan. Yang kedua, Prabowo membentuk pasukan khusus. Diberitakan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo disebutkan membentuk satuan khusus bernama Detasemen Pengawal Khusus atau Denwalsus. Denwansul memiliki tugas di bidang pengawalan dan pengamanan. Di antaranya adalah menjaga keamanan markas Kementerian Pertahanan. Prabowo, tamu-tamu khusus, Kementerian Pertahanan dan tugas penting lainnya. Pembentukan pasukan khusus ini tentu patut dicurigai. Seorang presiden saja hanya punya pas pampres, tak punya pasukan khusus yang dibentuk oleh Prabowo. Jangan sampai pembentukan pasukan khusus ini hanya dalih bagi Prabowo untuk menyusun kekuatan, menciptakan pasukan yang lebih loyal kepada dirinya dibanding presiden. Posisi Prabowo di Menhan juga cukup berbahaya, sebab seandainya sebuah negara terjadi kekosongan pemimpin, presiden dan wakil presiden, maka yang bertugas menjalankan roda pemerintahan adalah Menteri Pertahanan. Sangat berbahaya Menteri Pertahanan diisi oleh mantan rival, lebih-lebih sudah membentuk pasukan khusus. Oleh sebab itu saya berharap hal ini juga menjadi pertimbangan bagi Jokowi untuk mencopot Prabowo. Yang ketiga, hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 saat melakukan latihan di perairan utara Bali yang sekarang telah dinyatakan tenggelam oleh TNI. Musibah ini mungkin saja tidak terkait langsung dengan Prabowo. Namun hal ini juga bisa menjadi konfirmasi bahwa kinerja Prabowo sebagai Menhan bisa dianggap buruk karena sampai terjadi sebuah kapal selam tenggelam padahal hanya untuk latihan. Tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 juga menjadi catatan hitam untuk karir Prabowo sebagai Menhan. Sebab dia tidak mau menyelamatkan kapal selam itu. Memang tak mudah untuk menyelamatkan kapal selam yang tenggelam. Butuh alat khusus canggih dan saat ini Indonesia belum punya. Namun setidaknya peristiwa ini menjadi bahan pertimbangan bagi Jokowi untuk mencopot Prabowo. Sekarang menjadi saat yang tepat untuk menendang Prabowo dari kabinet. Saya yakin dicopotnya Prabowo dari Menhan tidak akan berdampak serius terhadap kepemerintahan Jokowi. Jokowi tidak perlu takut Prabowo akan menjadi oposisi yang membahayakan. Saat ini posisi Jokowi berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan Prabowo. Demikian artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Ayas. Terima kasih.
bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianak tirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia